Ketemu lagi dengan sama-sama sekalian teman-teman. Ya sebuah video jawaban aja lah buat pertanyaan teman-teman. Ya dari video yang lalu yang sempat saya buat ya, yang tentang anjing 5 ekor anjing dieliminasi itu ya. Sebenarnya saya sudah tidak mau bahas itu lagi ya. Cuma ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar yang ditanyakan ke saya begini. Kalau misalnya itu terjadi dengan saya, apa yang akan kamu lakukan? Begitu. Nah, di sini saya senyum-senyum sendiri ya. Karena teman-teman itu paham nggak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video saya sebelumnya yang saya sampaikan, di video itu saya bahkan tidak membahas tentang bagaimana kronologinya. Enggak loh, saya bahkan nggak tahu kronologinya seperti apa. Justru video itu saya mengangkatnya hal yang lain, yaitu tentang bonding, tentang ikatan manusia dengan anjingnya. Itu yang saya angkat. Ya, jadi ya gimana ya? Ya maklum lah, memang tingkat kecerdasan kita berbeda-beda, nggih. Jadi ya outputnya beda-beda gitu. Tapi enggak apa-apa, saya jawab. Jika itu terjadi ke saya, itu saya kasih pemahaman dulu bahwa yang saya lakukan dengan mereka itu sudah sangat jauh berbeda dengan anjing-anjing yang bermasalah, yang seperti orang-orang yang mengalami hal yang buruk dengan anjingnya. Itu sudah sangat berbeda, sudah sangat jauh sekali. Latar belakang pola asuhnya sudah beda. Jadi bisa dikatakan hal seperti itu kemungkinan tidak akan terjadi di tempat ini, karena yang ada dalam kepala mereka berbeda dengan apa yang ada di kepala anjing-anjing bermasalah. Begitu loh, mudah enggak? Jadi mohon maaf banget nih kalau misalnya saya ditanya, kalau misalnya anjing-anjing jenengan melakukan itu seperti itu terhadap Anda bagaimana? Ya saya tidak bisa jawab, karena bahkan bukan menyombongkan diri, bukan mengklaim bahwa yang A, yang B, bukan. Saya hanya memberikan pengertian bahwa mereka untuk melakukan hal seperti itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena pola asuhnya sudah beda, ya. Pola pikir mereka juga sudah berbeda. Begitu, perlakuannya pun juga sudah berbeda. Gitu loh. Dan misalnya nih, kita ngomongin yang paling nggak enak, misalnya itu sampai terjadi, apakah saya harus mengeliminasi mereka? Nanti dulu, gitu loh. Nanti dulu. Eliminasi itu bukan jalan satu-satunya, gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak mau dipusingkan dengan pendapat kanan dan kiri, ya. Karena dari dulu merawat dan membesarkan mereka, saya juga pakai cara sendiri, begitu. Nah, jadi misalnya itu terjadi dengan mereka menyerang saya seperti yang kejadian sebelumnya ya, yang kita banyak dibahas orang itu yang sempat viral ya. Yang saya lakukan hanya begini, saya hanya mencari penyebabnya dulu. Kenapa sih kalian melakukan itu ke ayah gitu? Ya pasti ada sesuatu hal yang buruk yang saya lakukan ke mereka sehingga mereka berlaku seperti itu. Itu yang pertama, saya cari dulu ya. Jadi setelah pegel-pegel saya selesai, setelah sakit-sakit saya setelah diserang mereka itu selesai, saya baru akan berpikir baru akan melakukan itu, pencarian kebenaran. Saya akan mencari tahu sebenarnya ada apa ya. Saya akan mengoreksi diri saya sendiri, sebenarnya apa yang saya lakukan pada mereka sehingga mereka seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan cari jalan rehabilitasi gitu. Walaupun saya bukan expert, tapi saya yakin di Indonesia banyak sekali expert teman-teman di luar sana yang mendedikasikan hidupnya untuk merehabilitasi anjing-anjing bermasalah. Gitu loh. Jadi eliminasi itu justru tidak akan saya pikirin. Gitu. Berbeda halnya jika saat hal itu terjadi 1 lawan 1 ya. Ketika dikeroyok, insting saya melindungi diri membuat saya melakukan sesuatu pada mereka sehingga mereka yang mati misalnya, itu beda hal lagi gitu loh. Itu jadi pokok pembahasan lagi, karena
seorang manusia ketika terdesak, insting survive-nya keluar, ya apa saja bisa dia lakukan begitu. Ya, kita atau anjingnya yang mati. Gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya persis seperti kemarin, dikeroyok dan saya melarikan diri, meloloskan diri, dan kemudian ditanya anjingnya mau diapain. Nah, eliminasi itu tidak akan saya pikirin. Yang pertama yaitu tadi, ada apa sih sebenarnya, kenapa kalian begitu. Dan yang kedua adalah jalan rehabilitasi. Kalau saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang ya gimana ya, dibilang kurang cerdas kok agak gak sopan. Ya gimana, pertanyaan seperti itu seharusnya tidak keluar dari video yang saya bikin. Ya, harusnya pertanyaan itu tidak keluar. Kenapa? Dilihat dulu dong anjing saya seperti apa, anjing yang bermasalah tersebut seperti apa. Dari perbedaan dua hal yang berbeda itu harusnya pertanyaan itu tidak keluar gitu. Jadi dengan video ini yang mau terima ya saya bersyukur sekali, yang semakin sakit hati ya silakan, itu hak Anda gitu. Sama-sama punya haknya, jenengan berhak untuk berpendapat, berkomen, saya juga berhak untuk berargumen gitu ya. Jadi pahami dulu deh, kalau misalnya mau komen itu dipahami dulu duduk permasalahannya seperti apa. Dari video saya loh ya, dari video saya, karena dari video itu bahkan saya buat sebelum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Saya bikinnya itu bahkan sebelum ada video, saya belum lihat video itu. Makanya dalam video itu saya bilang saya tidak tahu bagaimana duduk permasalahannya. Makanya yang saya tarik, yang saya angkat adalah bagaimana menciptakan video itu mengangkat tentang pentingnya bonding atau ikatan antara pemilik dengan anjingnya, sehingga hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Begitu teman-teman ya. Oke, kemudian ada beberapa video yang ada video yang disampaikan ke saya tentang klarifikasi lagi, tapi bukan dari video yang saya tonton sebelumnya ya. Ada di IG, ada saya nggak perlu sebutkan namanya. Di situ wawancara dengan narasumber yang sama, kemudian memberikan penjelasan bahwa karena itu mungkin anjingnya Om itu anjing termasuk tipe pitbull yang penyayang, karena di Indonesia itu sebenarnya ada dua tipe pitbull, itu tipe pitbull penyerang dan tipe pitbull penyayang. Ya saya ketawa gitu loh, saya ketawa karena itu lucu sekali. Ini kalau teman-teman pitbull, teman-teman yang paham pitbull dengar pasti juga akan diketawain. Jadi tidak ada sebenarnya pembagian dua jenis pitbull, yang satu itu tipe pitbull penyayang, tipe pitbull penyerang, itu tidak ada gitu loh, tidak ada ya. Bahkan dulu saya sempat mengkat kalimat teman saya di Jakarta yang kita waktu itu mau bikin YouTube nih ya, sama-sama di wawancara, tapi teman saya ini dulu yang diberi kesempatan ngomong. Ketika dia ngomong tentang ini, jadi pitbull itu memang diciptakan untuk nanny dog, saya langsung cut, saya langsung potong. Nanti dulu, salah. Siapa bilang dan info dari mana jika pitbull itu diciptakan untuk nanny dog? Itu salah kaprah, salah besar. Ini ya, kalau dari yang saya pelajari dari dulu, pitbull itu hanya ada satu jenis. Ya, satu jenis, diciptakan untuk berantem, hanya berantem gitu loh ya. Berantem sama siapa ya kita tidak tahu. Yang penting mereka itu diciptakan satu, agar mereka keras kepala. Sehingga dalam pertarungan mereka tetap keras kepala. Ya, masuk akal dong, dalam pertarungan harus keras kepala. Kalau enggak kan gampang nyerah. Yang kedua, mereka diciptakan untuk high pain tolerance, atau bisa menahan tingkat rasa sakit yang lebih tinggi daripada anjing-anjing lainnya. Ya, terus tiga, masa otot yang berbeda dan bla 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 bla. Itu memang khusus diciptakan untuk keperluan berantem. Ya. Jadi lawang nama pitbull saja dari yang saya dengar ya, dari yang saya pelajari. Aduh, sorry, baterai saya low. Tak cas dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai mana, Dik? Sampai nama pitbull. Oke, sama ngecas deh, daripada nanti apa yang saya pikirin hilang ya. Jadi saya lanjut lagi. Nama pitbull saja itu banyak yang tidak tahu bahwa pit
itu artinya tempat ya, sebuah tempat khusus ukuran 4x4 kotak ya, atau lingkaran seperti buat ngadu ayam itu loh. Teman-teman tahu nggak, yang orang-orang sekarang orang ngadu ayam itu arenanya bunder gitu loh. Nah itu pit, itu disebut pit, mereka nyebut pit itu kayak gitu ya. Jadi tempat khusus arena bertarung ya, itu pit, yang artinya mereka adalah pit dog atau anjing-anjing pit atau anjing-anjing aduan. Nah bull itu dari mana? Ketahuilah teman-teman bahwa dulu nenek moyang mereka ya, sebelum pitbull yang sekarang ini ada, itu nenek moyang mereka itu yang akhirnya dicampur-campur menjadi pitbull yang sekarang itu dulu memang anjing aduan, anjing yang khusus diturunkan ke arena untuk ngeroyok banteng alias bull, makanya namanya pitbull ya. Jadi pitbull adalah anjing yang diciptakan khusus buat berantem, bukan buat nanny dog. Catat, pitbull diciptakan bukan untuk jadi nanny dog, tapi pitbull diciptakan untuk berantem ya, gitu. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya, gitu. Nah tapi kenapa pitbull terkenal dengan nanny dog? Nah sekarang begini deh, misalnya anjing-anjing petarung, ada yang misalnya ya, ada si A, aku tak pelihara ya, oke ya, dia pelihara anjing pitbull nih. Si B juga pelihara. Si A dia akan memberikan kegiatan anjingnya ini dengan kegiatan teman-temannya yang lain, berantem gitu. Ya sudah, dia suka berantem. Tapi si B tidak, dia mungkin pergi keluar kota dan anjingnya ini benar-benar jadi anjing rumahan, tidak pernah diolahragakan ya, sehingga jadi anjing rumahan yang manis. Dimana di rumahnya kemungkinan ada anak kecil dan anjing ini bersahabat dengan anak kecil, bisa jagain anak kecil. Si C mungkin juga memelihara anjing yang sama dan manis juga, bisa jadi anjing keluarga. Nah akhirnya dikenal dengan, wah pitbull ternyata bisa jadi nanny dog ya, nanny dog ya, nanny dog. Nah itu yang dibawa hingga akhirnya pitbull dipercaya jadi nanny dog, gitu ya. Awalnya nanny dog ini juga sebangsa dan setanah air dengan si pitbull yang diadu di arena gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada dua jenis, ini pitbull penyerang, ini pitbull penyayang, tidak ada, hanya ada satu, pitbull sang suka berantem, gitu. Dari latar belakang pola asuh yang membuat mereka berbeda. Kemudian satu lagi kenyataan yang perlu teman-teman tahu, apakah anjing-anjing petarung itu harus buas, harus ganas? Ya harus. Kalau anjingnya letoy di arena ya dihajar dong. Jadi bener-bener harus ganas ya, harus ganas. Tapi apa sih? Oh dek, ambil dek, makanan. No bentar ya teman-teman ya, nggak boleh Samson, nggak boleh, kita antar makanan. Nah saya sambung ya. Apakah anjing-anjing petarung yang khusus di arena itu harus ganas? Ya harus, wajib ya. Para penghobi akan membuat anjingnya seganas mungkin, tapi di arena ya, catat, hanya di arena mereka diperbolehkan ganas. Kalau sama orang ya enggak, gitu loh. Mosok sih loh, mungkin teman-teman belum pernah beneran ketemu dengan pitbull aduan. Pitbull aduan itu ya teman-teman, kalau gini deh, ini kan teman-teman bisa dengan bebas googling ya, coba cari tahu syarat apa sih, syarat utama apa sih untuk seekor pitbull boleh diadu. Di Indonesia mungkin tidak banyak ya, tidak banyak dilakukan, mungkin secara sembunyi-sembunyi. Tapi di luar negeri sana, walaupun sudah dibasmi juga tetap masih ada. Coba deh, misalnya teman-teman ada ketemu komunitas anjing aduan begini di luar, coba tanyain syarat utamanya itu apa. Pasti teman-teman akan mendengar yang pertama, tidak boleh agresif dengan manusia. Loh, anjing aduan, anjing berantem kok tidak boleh agresif dengan manusia? Ya iya dong, kan mereka diadu dengan anjing bukan dengan manusia, gitu loh. Jadi jangan heran ketika teman-teman lihat anjing-anjing aduan itu bener-bener bisa diginiin, bisa bener-bener disayang-sayang, dipegang-pegang manusia. Tapi ketika berhadapan dengan hewan lain, jangan tanya, brutal gitu loh ya, dengan hewan lain. Sampai sini paham ya, gitu. Itu loh, kadang-kadang teman-teman tuh
eh, dapatnya dari sini setengah, dari sana setengah, terus komen gitu loh. Ya, jadi sekali lagi tidak ada. Pitbull dibagi menjadi dua, penyayang dan penyerang itu nggak ada. Mereka hanya ada satu. Ya, yang dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda juga. Itu yang saya angkat di sini. Apakah anjing aduan juga akan bisa nyerang manusia? Loh, lawong gini, saya mau sedikit cerita kelam ya. Cerita kelam tentang bagaimana para penghobi ini untuk memenuhi syarat tadi, ya syarat tadi. Jadi kan syaratnya tadi anjing tidak boleh agresif dengan manusia. Itu syaratnya supaya dia bisa diadu, gitu kan? Kenapa sih? Gini loh, waktu di ring aduan, misahnya itu dipegang, bukan disogok-sogok, bukan. Gitu loh. Jadi memang bener ya, misahnya mungkin mulutnya dicongkel-congkel. Tapi sebelum kan tidak mungkin dalam keadaan berantem terus kita nyogok-nyogok gini kan tidak bisa. Harus dipegang kan? Harus dipegang tangan dan ketika dipegang tangan mereka tidak boleh berbalik menyerang yang megang. Itu syarat utamanya. Jadi mereka harus tetap fokus dengan targetnya, musuhnya. Tidak boleh terdistract dengan yang sedang megang dia siapa. Tak balik, tak cokot kowe ganggu aku, tarung kok. Enggak begitu. Jadi harus benar-benar aman ketika dipegang, bahkan ditarik ekornya loh. Dipegang ekornya dulu, kemudian tangan yang satunya megang lehernya untuk kemudian bisa ngontrol mulutnya biar bisa dicongkel-congkel. Nah, seperti itu loh. Harus bisa dipegang. Itulah kenapa tidak boleh agresif dengan manusia. Nah, supaya anjing-anjing ini lolos seleksi tidak menyerang manusia, caranya gimana sih? Ketahuilah teman-teman. Ya, peternakan anjing seperti ini, peternakan anjing aduan ya atau breeding anjing aduan begini dilakukan di luar kota di Amerika sana lah. Ini sekedar gambaran saja gitu. Di tanah yang luas, yang mereka itu hanya ditali dengan kandang yang kecil ya, ditali gitu dengan kandang yang kecil kayak film-film kartun itu loh, yang anjing ada rumahnya kecil ya seperti itu ya, dengan ditethering atau ya ditali gitulah, ditali ya. Satu anjing di sini, satu anjing lagi di sana, satu anjing di sana lagi ya, karena tempatnya cukup luas. Nah, si owner ini ketika mau ngasih makan anjingnya atau mau mendekati anjingnya, itu kan dia berarti masuk ke dalam kawasan yang banyak anjingnya walaupun dipisah-pisah. Ketika dia masuk, dia akan melihat satu persatu karakter anjingnya ketika didekati. Jika ada satu saja yang memperlihatkan agresi ya, satu saja memperlihatkan agresi, tahu nggak yang terjadi apa? Ini si owner masuk ke area itu kalau nggak bawa senjata tajam, pistol atau apapun. Untuk apa? Untuk ini. Ketika dia masuk ke area itu, dia melihat beberapa anjingnya gitulah ya. Jika satu saja terlihat agresi pada manusia, maka yang dia lakukan adalah yang dia bawa si pistol dan si alat-alat ini sebenarnya untuk mengeksekusi mati mereka. Wah, kok kejam? Lah iya, karena tujuannya itu dia tidak mau ada seekor anjingnya yang agresif pada manusia. Karena anjing-anjing seperti ini yang terbukti didekati ownernya saja jadi begitu, tidak ramah ya harus dieliminasi gitu. Itu aturan mereka, sehingga anjing-anjingnya nanti adalah anjing-anjing yang benar-benar ganas di arena tapi aman untuk manusia. Itu loh teman-teman ya, itu kisah kelamnya Pitbull itu seperti itu. Kisah kelam, sangat kelam gitu loh ya. Hanya untuk menuruti aturan bahwa anjing aduan yang diadu dalam arena tidak boleh agresif dengan manusia loh ya. Nah, bagaimana ketika ada orang yang punya anjing mau diadu dan agresif, ya berarti tidak boleh masuk, tidak boleh diadukan gitu loh. Tidak boleh diadu di arena. Sehingga membuat para breeder membuat atau menyeleksi anjing-anjingnya supaya yang keluar nanti adalah anjing-anjing yang ramah dengan manusia. Yang tidak ramah gimana? Ya yang saya ceritain tadi, sudah dibunuh duluan. Begitu. Ya, tapi itu cara mereka. Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi. Pitbull hanya satu. Ya, tidak ada pitbull dua jenis, pitbull penyayang dan pitbull penyerang. Tidak ada. Ya, teman-teman melihat channelnya Samson, bisa jadi saya prediksi nih ya, Wedian. Bisa jadi akan lebih membenci
Karena kenyataan-kenyataan yang saya ungkapkan itu kadang-kadang bikin teman-teman bikin teman-teman sakit hati atau gimana gitu. Tapi saya enggak masalah karena tujuannya ya edukasi gitu loh. Edukasi itu kadang-kadang enggak enak. Kadang-kadang ya nyenggol kita dengan perasaan yang enggak enak, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu ya. Gitu saja. Jadi video ini video jawaban tentang ya tadi yang awal tadi saya bilang, saya menjawabnya dengan begitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang ada seseorang yang aktif di dunia anjing memberikan masukan seperti ini bahwa pitbull ada 2. Di sini saya luruskan, tidak, pitbull ya 1. Tergantung bagaimana jenengan memperlakukan mereka, ya itulah nanti mereka akan terbentuk seperti apa gitu ya. Dan terakhir beliau juga mengatakan dalam video itu mengatakan bahwa ini karena anjingnya tidak disteril. Yang intinya begini, bahwa steril anjing itu akan membuat anjingnya berubah. Tidak, saya bilang tidak ya. Sterilisasi anjing sudah steril atau dikastrasi atau dikebiri itu tidak menjamin membuat anjing yang tadinya galak disteril terus tidak jadi galak. Itu bullshit ya. Tidak berpengaruh apa-apa. Pengaruhnya hanya ke ini loh teman-teman. Jadi kalau musim kawin, kenapa mereka saya steril? Begini, ketika musim kawin di sini kan ada beberapa jantan. Jika ada satu yang loop, itu bisa jadi sumber berantem. Gitu loh. Jadi sumber berantem. Jika mereka dikastrasi, jika mereka di steril, ketika ada satu anjing yang loop, ya mereka bau loopnya. Tapi secara hormonal mereka tidak akan terpengaruh karena apa? Yang memproduksi hormon endoknya ini sudah dihilangkan gitu loh. Tapi apakah mereka masih bisa berdiri? Bisa, tapi tidak orientasi seksual begitu loh. Yang saya tangkap begitu. Jadi orientasi seksualnya itu sudah sangat drastis berubah ketika mereka ketika si jantan mencium bau darah loop. Itu yang terjadi benar-benar di sini nggak ada ya. Bahkan kemarin saya lihat ada anjing liar di luar sana itu loop sampai kelihatan ya dari belakang ya. Ini anjing loop. Padahal saya berdiri di belakang gerbang di dalam itu sama Rex sama Samson. Ini kalau anjing belum dikastrasi, belum disteril pasti akan heboh, akan cari sumber baunya. Mereka enggak, santai aja. Nah, bedanya cuma di situ ketika anjing di steril atau tidak. Tapi jika anjing galak, steril deh biar tidak jadi galak. Itu pembodohan. Begitu ya, tidak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya anjing galak di steril jadi tidak galak itu. Waduh, belajar lagi deh. Mungkin ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Sudah gitu aja daripada saya emosi terus ya. Ya pokoknya mudah-mudahan teman-teman bisa menerima atau melihat video ini dengan hati yang terbuka. Sehingga masukan-masukan yang kadang-kadang pedes buat teman-teman bisa oh iya mudah-mudahan. Nah, saya kalau ada teman yang saya ceritain walaupun menyakitkan tapi responnya oh gitu toh. Iya. Oh gitu iya. Oh sip. Nah, gitu itu saya malah seneng gitu ya. Ya, kembali lagi karena saya bukan ekspert dan yang saya sampaikan itu juga dari apa yang saya pelajari, apa yang dari masukan teman-teman yang benar-benar sudah tahu tentang hal ini. Jadi saya bagikan ke teman-teman. Nggih. Gitu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya sudah di skip aja, nggak usah ditonton. Ngoten nggih. Semoga video ini menjadikan teman-teman khususnya netizen menjadi sedikit lebih tahu yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu. Nggih. Gitu saja, tetap jaga hargai batasan, tetap jaga kedamaian, hiduplah Indonesia Raya. Lebih baik-baik lebih baik-baik toh daripada ngomong semua itu kabeh. Bukankah kabeh itu semua? Oke, sama-sama sekalian, love you all. Dadah.